Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan sindikasi pada bank syariah. Untuk tugas mata kuliah manajemen pembiayaan syariah yang diampu oleh Bapak Syaifuddin ME. Sebelum saya akan menjelaskan, saya akan perkenalan dulu. Nama saya Fatihatul Amelia Priyanti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, kelas 4E, NIM 63010190171. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin terpentingnya saja. Oke, yang pertama pengertian pembiayaan sindikasi bank syariah, yang kedua mekanisme pembiayaan sindikasi bank syariah mandiri, yang ketiga peran serta bank syariah pada pembiayaan sindikasi, yang keempat manfaat pembiayaan sindikasi, yang kelima ketentuan akad pembiayaan sindikasi syariah. Oke, yang pertama pengertiannya pembiayaan sindikasi atau syndication financing adalah pembiayaan yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi atau syaibul mal yang biasanya terdiri atas bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada debitur atau madharib yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek usaha pembangunan gedung atau pabrik milik debitur. Bagi bank-bank syariah, pembiayaan sindikasi tidak sekadar berperan meningkatkan aset pembiayaan syariah, menjaga likuiditas, tapi juga sebagai bentuk kontribusi lembaga langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional. Oke, poin yang kedua adalah mekanisme pembiayaan sindikasi pada bank syariah mandiri. Terdapat dua tingkatan dalam proses untuk mendapatkan pembiayaan sindikasi, yaitu primary market syndication yang merupakan pasar di mana berlangsungnya proses sindikasi mulai dari pembentukan sampai sebelum ditandatanganinya akad pembiayaan sindikasi. Mekanisme proses pembentukan sindikasi oleh BSM sebagai lead bank adalah sebagai berikut. Ada yang pertama itu bank beserta nasabah melakukan negosiasi, mengumpulkan data berupa pelengkapan persyaratan dari bank seperti bukti permohonan. BSM membuat analisis dari sebuah berkas-berkas. BSM akan menerima offering letter dengan kondisi underwritten basis. Selanjutnya adalah Vali underwritten, merupakan underwriter yang sudah menyediakan seluruh pembiayaan. Setelah offering letter dikirimkan, selanjutnya BSM akan meminta mandat dan menunjukkan sebagai MLA kepada nasabah untuk mengatur pembentukan sindikasi guna membiayai kebutuhan usaha nasabah. Ya, setelah menerima mandat dari nasabah, BSM akan segera menyusun information memorandum atau info memo. Setelah itu BSM akan menawarkan atau memasarkan pembiayaan proyek tersebut kepada beberapa bank yang mempunyai kemampuan sindikasi yang mengirimkan surat penawaran disertai info memo. Setelah menerima jawaban dari surat penawaran dan info memo, MLA beserta lembaga keuangan calon anggota sindikasi melakukan analisis terhadap proyek. Apabila lembaga keuangan calon anggota sindikasi memiliki keterkaitan pada usaha nasabah, maka setiap bank akan menyampaikan komitmen mereka ke dalam untuk participation letter.
Selanjutnya setelah para partisipan menyatakan kesediaan untuk ikut partisipasi, maka BSM bersama peserta sindikasi akan memberikan thumbs up final kepada nasabah. Ya, selanjutnya BSM wakil dari lembaga keuangan peserta sindikasi konsultan hukum independen atau lawyer. Selanjutnya jaminan akan dikuasai secara pari passu. Setelah sindikasi terbentuk, maka dilakukan penandatanganan akad. Pada umumnya proyek tersebut berskala besar, maka secara pendatanganan akad tersebut biasanya diikuti dengan pemasangan iklan. Setelah seluruh proses pembentukan sindikasi selesai, maka tugas BSM sebagai lead sindikasi. Selanjutnya adalah security agent sebagai penanggung jawab serta membantu dan menyimpan. On-site monitoring merupakan pemantauan langsung yang dilakukan melalui kunjungan atau langsung ke lapangan oleh unit bisnis secara insidental. Selanjutnya adalah monitoring kewajaran pembiayaan, monitoring pembayaran. Dalam mencairkan pembiayaan sindikasi, bank tidak serta-merta langsung mencairkan pembiayaan tersebut secara utuh. Selama berjalannya proyek, nasabah facility agen bertugas dalam pengumpulan margin. Terakhir adalah setelah seluruh proses sindikasi selesai dan nasabah ingin membayar atau melunasi pinjamannya kepada lead sindikasi. Setelah nasabah menyelesaikan segala hutang piutang, maka seluruh pinjaman sindikasi selesai. Nah, itu mekanisme prosesnya. Terus pembiayaan sindikasi memiliki tiga bentuk, yaitu lead syndication, club deal, dan sub syndication. Yang pertama lead syndication, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama mempunyai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Yang kedua ini club deal, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama mempunyai suatu proyek, tetapi di antara bank yang satu dan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Yang ketiga ini sub syndication, yaitu bentuk sindikasi yang antara suatu bank dengan salah satu bank bekerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Kita masuk pada poin ketiga, peran serta bank syariah pada pembiayaan sindikasi. Melalui kegiatan ekonomi produktif mengartikan bahwa bank syariah sudah mendukung transformasi dalam perekonomian, sehingga membuat bank syariah bernilai inklusif di mata masyarakat. Setiap proyek nasabah yang diberikan pembiayaan secara sindikasi oleh bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional akan selalu diinput oleh beberapa media massa, sehingga akan memasarkan hasil kinerja bank tersebut terhadap suatu proyek-proyek yang besar, serta menarik rasa percaya masyarakat dalam melakukan transaksi. Oke, kita masuk poin yang keempat, manfaat
pembiayaan sindikasi. Manfaat-manfaat sindikasi adalah sindikasi merupakan bagian penting dari upaya pembangunan produk-produk pembiayaan perbankan syariah, mengatasi ketentuan legal lending limit atau batas maksimal pemberian kredit atau BMPK, pertumbuhan aset dan laba perbankan syariah. Sindikasi akan mendorong perbankan syariah meningkatkan pembiayaan dengan nominal besar, pada gilirannya akan menghasilkan profit yang besar atau profit motifus, meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank-bank syariah, meningkatkan fee-based income atau pendapatan yang berasal dari ujrah atau fee, seperti aranger fee, praegipium fee, participation fee, underwriting fee, commitment fee, dan lain-lain, agar bank-bank syariah dikenal luas di pasar sindikasi. Mendiversifikasi portofolio pembiayaan, meminimalisasi risiko pembiayaan, menjaga likuiditas bank syariah. Pembiayaan sindikasi dapat menjadi sarana promosi bagi bank-bank syariah. Pembiayaan sindikasi dapat menarik dana investasi asing sebagai learning proses bagi partisipasi syariah bank, sebagai bentuk kontribusi perbankan syariah pada pembangunan nasional, memupuk hubungan kerjasama dengan suatu grup usaha. Oke, kita masuk poin yang kelima, ketentuan akad pembiayaan sindikasi syariah. Ada 3 ketentuan akad pembiayaan sindikasi syariah, yaitu akad antara sesama peserta sindikasi, yang kedua ketentuan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah, yang ketiga ketentuan terkait rekening dan dokumen akad. Saya akan menjelaskan akad antara sesama peserta sindikasi atau akad mudharabah. Para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal atau sahibul mal, dan pihak leader atau mudharib hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal. Akad musyarakah peserta akad dan leader ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal, dan di antara syarik ditunjuk melalui kesepakatan sebagai leader. Leader berhak memperoleh pendapatan atau penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola. Akad wakalah peserta ada sebagai muwakil dan leader berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal ini akad yang dilakukan akad wakalah bil ujrah, maka wakil berhak mendapatkan ujrah. Yang kedua, ketentuan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah. Akad jual beli, baik jual beli musawamah, di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar menawar. Jual beli murabahah, salam istisna. Akad sewa menyewa atau ujarah, di mana akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan objek sewa. Akad kerjasama usaha, di mana semua pihak menyertakan modal usaha atau
musyarakah atau kerjasama usaha itu entitas sindikasi dialihkan secara berangsur-angsur kepada nasabah lain atau musyarakah. Yang ketiga, ketentuan terkait rekening dan dokumen akad. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama lembaga keuangan syariah atau LKS, maka rekening dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh dilakukan antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional atau LKK. Maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk atau perjanjian bersama yang kemudian dibuat dokumen untuk LKS tersendiri dan dibuat pula dokumen khusus untuk LKK secara tersendiri. Oke, sekian video dari saya, tugas mata kuliah manajemen pembiayaan syariah. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, keenak di hati, mohon maafnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.